Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danti Aulia Rahmi dengan NIM 1862201 kelas 6 Shift 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian bagian desain penelitian. Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu yang pertama ada populasi dan sampel, yang kedua ada jenis data, yang ketiga ada definisi operasional, dan yang keempat adalah metode analisis data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi operasional. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran dan instrumen penelitian. Yang pertama adalah skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang keempat ada skala rasio. Skala interval atau Likert. Skala interval adalah skala numerik di mana kita bisa mengetahui urutan dan perbedaan jarak antar datanya. Karakteristik skala interval sama dengan skala nominal dan ordinal, hanya saja ditambah dengan interval yang tetap. Namun skala ini belum memiliki nilai nol mutlak. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Contoh dari skala Likert, alternatif jawaban dalam skala Likert yang pertama ada sangat setuju atau sangat positif, setuju atau positif, ragu-ragu atau negatif, tidak setuju atau sangat negatif, dan yang terakhir ada sangat tidak setuju. Atau bisa lain, selalu, sangat baik, sering, baik, kadang-kadang atau tidak baik, dan tidak pernah atau sangat tidak baik. Yang pertama skala Likert, A, sangat setuju atau selalu, sangat positif diberikan skor 5. Yang kedua, setuju atau sering atau positif diberi skor 4. Yang ketiga ada ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral, itu diberi skor 3. Yang keempat ada tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. Dan yang terakhir sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Untuk apa sebenarnya skala Likert itu? Skala Likert itu aslinya untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan seseorang terhadap sesuatu objek. Lalu yang kedua ada skala Goodman. Skala Goodman mengukur suatu dimensi saja dari suatu variabel yang multidimensi. Skala Goodman disebut juga skala skalogram, yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut atribut universal. Skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas yang didapat dari interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Yang ketiga ada skala nominal, merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Data ditetapkan atas dasar proses penggolongan dan bersifat membedakan. Angka-angka yang digunakan ini hanyalah sebagai teori dan tidak mempunyai makna dan tidak bisa dipergunakan untuk perhitungan secara matematis. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, agama, dan lain-lain. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Seperti contoh hitam, putih, KP Big 4, KP non Big 4, pria, wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Yang keempat ada skala ordinal, data yang disusun atas dasar jenjang dalam atribut tertentu. Skala ini didasarkan pada ranking. Skala pengukuran ordinal ini digunakan dalam menentukan ranking suatu kelompok tertentu. Dalam ranking ini hanya dipertimbangkan urutan objek dari hasil yang paling besar sampai yang paling kecil atau dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Misalnya dalam pengetahuan klien tentang COVID-19, 1 sama dengan kurang, 2 sama dengan cukup, 3 sama dengan baik. Untuk mempermudah dalam mengkategori peringkat dalam penelitian biasanya dituliskan dalam presentasi. Skala ini memiliki makna rating, jawaban pertanyaan bertingkat. Contohnya berkaitan dengan juara, 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, 1 jika juara 1. Lalu yang kelima ada skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Skala rasio hampir sama dengan skala interval, yang membedakannya adalah skala pengukuran rasio memiliki nilai nol mutlak,
dan jarak yang sama, sedangkan interval tidak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Pengukuran dari skala rasio misalnya tinggi dan berat badan. Misalnya berat badan A adalah 60 kg, sedangkan berat badan B adalah 90 kg. Maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Contoh lainnya adalah umur, kadar glukosa, kadar oksigen, dan sebagainya. Contohnya ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi itu sendiri adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah sebuah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi, dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Dengan kata lain, populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Melalui sampel ini, seseorang dapat mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada satu tempat tertentu. Misalnya ketika ingin meneliti karakter 100 orang dalam belajar, maka peneliti cukup mengambil sejumlah sampel dari 100 orang tadi untuk diteliti. Sehingga melalui sampel yang diambil akan diketahui karakter dari 100 orang tersebut. Selanjutnya teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pencuplikan, teknik pengambilan contoh, atau teknik sampling ialah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematis dalam pengambilan sebagian anggota populasi untuk keperluan pendugaan atau estimasi. Secara skematis, teknik sampling seperti gambar berikut. Dalam teknik sampling ada dua bagian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Di sini saya akan menjelaskan bagian probability sampling terlebih dahulu. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama ada simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Lalu yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini dilakukan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Contohnya dalam diagram tersebut, S1 ada 50, SMA ada 300, SMK ada 500, SMP ada 100, dan SD ada 50. S1 sama dengan 14, SMA menjadi 85, SMK menjadi 139, SMP menjadi 28, SD menjadi 14. Lalu yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 berjumlah 3 orang, S2 berjumlah 4 orang, S1 berjumlah 90 orang, SMU berjumlah 800 orang, SMP berjumlah 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Lalu selanjutnya yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk, mana yang akan dijadikan sumber data. Pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Dalam contoh gambar tersebut, populasi daerah B diambil random secara acak. Untuk
untuk menjadikan sampel daerah di tahap pertama, lalu diambil dengan random lagi menjadi sampel individu di tahap kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Lalu yang kedua ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan atau golongan 11 tersebut sebanyak 20 orang. Lalu yang ketiga ada sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Lalu yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang keenam ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan sampel snowball. Berikut contoh gambar snowball sampling. A sebagai sampel pertama atau pilihan A, lalu yang B pilihan B, yang C pilihan C. Dalam pilihan B ini bercabang, ada D, E, F, lalu E ini dibagi menjadi 3 lagi menjadi J, K, L. Sama seperti C, C dibagi menjadi G, H, I, lalu di H dibagi lagi menjadi M, N, O. Cara pengambilan snowball sampling. Pengambilan sampel untuk populasi seperti contoh di atas dapat dilakukan dengan cara mencari contoh sampel dari populasi yang kita inginkan. Kemudian dari sampel yang didapat dimintai partisipasinya untuk memilih komunitasnya sebagai sampel lagi. Seterusnya sehingga jumlah sampel yang kita inginkan terpenuhi. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Jangan lupa untuk teman-teman semua komen, like, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.